Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin, al-qail fi sahihain, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di Masjid Al-Faruq yang kita cintai ini untuk salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu syar'i, dan insyaallah tema kajian kita adalah tentang jangan rusak amalmu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, di antara nikmat yang sangat besar dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amal-amal kebaikan itu banyak. Amal baik itu bisa sholat, amal baik itu bisa puasa, amal baik itu bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, sayang sama istri, cinta taat kepada suami, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling utama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tabaraka wa taala
artinya mengimani bahwasanya Allah itu ada, mengimani rububiyahnya Allah, yang mencipta Allah, yang mengatur Allah, yang memberikan rizki Allah, yang memiliki segala sesuatu adalah Allah. Kita, istri, anak, orang tua, harta benda yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Makanya orang yang beriman kepada Allah ketika hartanya hilang, ketika suaminya meninggal dunia, ketika istrinya meninggal dunia, matanya nangis, hatinya bersedih, namun yang keluar dari lisannya yang mulia adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia meyakini bahwasanya semua adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, mengimani dengan uluhiyahnya Allah, melakukan semua ibadah hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beriman kepada Allah ini merupakan amalan yang paling utama, termasuk juga mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu Abu Dzar bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ayyun, awal tadi kelewat, wal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah. Abu Dzar bertanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling utama? Beliau bertanya lagi kepada Nabi, bahkan beliau mengatakan ayyur riqabi afdal, memerdekakan budak yang paling utama itu yang seperti apa? Karena memerdekakan budak adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Memerdekakan budak, kalau sekarang tidak ada budak ya, kecuali mungkin di Sunda ya Pak ya. Kalau di Sunda banyak budak-budak. Jadi budak yang dimaksud adalah hamba sahaya. Besar pahalanya jamaah sekalian ketika kita memerdekakan budak. Bahkan termasuk amalan yang akan menghantarkan kita ke surga adalah fakku raqabah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11, 12, 13, 14, 15. Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak menerjun dengan cepat al-aqabah? Al-aqabah itu adalah jalanan yang mendaki, licin. Seperti itulah gambaran jalan menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Berat kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu al-aqabah itu apa? Fakku raqabah, memerdekakan budak satu di antaranya. Berat jemaah sekalian. Tapi memerdekakan budak yang paling utama yang seperti apa? Nabi mengatakan anfasuha inda ahliha, yang paling disenangi sama tuannya. Kemudian wa anfasuha wa aktsaruha thamanan, yang paling mahal harganya. Ini budak yang paling utama dimerdekakan. Maka termasuk juga dengan harta. Harta apa yang paling utama kita sedekahkan? Jawabannya yang paling kita sukai, yang paling kita cintai. Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kata Allah tabaraka wa ta'ala sehingga kalian mau menginfakkan untuk Allah apa yang kalian cintai. Kalau kita cinta sama mobil kita, sedekahkan. Masya Allah. Berani Pak? Berani? Belum ya? Masya Allah. Ini mobil anak senang nih ya, anak mau infakkan untuk Masjid Al-Faruq ya. Silahkan, mau dijadikan mobil ambulan silahkan, mau dijadikan mobil operasional masjid silahkan. Masya Allah. Ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah yakum.
fa illam af'al, kata Abu Dzar, kalau aku tidak melakukan semua itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan tu'inu sani'an, maka kau bantu orang-orang yang membutuhkan, membantu orang yang sedang kesulitan. Ada tetangga kita butuh duit, bahkan saking butuh duitnya dia jual rumahnya, dijual rumah tanpa perantara. Di sini pasaran rumah berapa, Bang? Yang masih asli? 700 juta. Ya, 700 juta. Akhirnya tetangganya kemudian yang baik hati datang, Pak, kenapa rumahnya dijual? Saya nggak punya duit, Pak. Nggak ada cara untuk bisa mendapatkan uang kecuali dengan menjual rumah saya. Maka tetangganya yang baik ini, ya sudah, rumah bapak saya beli. Emang berapa? 700 juta. Ya sudah, saya beli, saya transfer. Transfer, mana sertifikatnya? Terima. Sudah ya Pak ya, rumah ini buat saya kan? Rumah saya milik, rumah ini milik saya. Iya Pak, sudah sah. Pak, Bapak nggak usah pindah. Ini sertifikat saya kembalikan kepada Bapak. Rumah ini saya berikan atau hadiahkan kepada Bapak lagi. Ada Pak tetangga yang kayak gini di sini? Ada Pak? Belum ya? Masya Allah. Makanya kalau dalam kitab-kitab para ulama dulu banyak jemaah sekalian membantu orang yang sedang kesulitan. Tetangganya butuh uang, pinjam, diberikan. Ini juga termasuk kebaikan. Bahkan ketika Abu Dzar bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in da'uftu an ba'dil amal?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika aku tidak mampu melakukan sebagian amalan yang tadi disebutkan? Maka Nabi mengatakan, "Takufu syarraka 'anin nas." Jaga dirimu dari melakukan keburukan kepada orang lain. Jangan sakiti orang. Itu juga termasuk kebaikan. Jaga lidah kita. Tidak pernah menjelek-jelekan orang yang jelek. Karena biasanya orang jelek kalau dijelek-jelekin marah, Bang. Ya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dalam hadis riwayat Imam Bukhari, si fulanah dia terkenal dengan salat wajibnya, dia terkenal dengan salat sunnahnya, dia terkenal dengan puasa wajibnya, puasa sunnahnya, banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Namun dia tidak bisa menjaga lidahnya, dia sering mencaci, dia sering memaki, dia sering menggibah, sering menyakiti orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya laisat bisyai, dia bukan apa-apa. Hiya finnar, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwati wa akhwati fillah azza ya Allah yakum, kebaikan di dalam Islam itu banyak. Bahkan dulu ada para sahabat yang miskin. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lalu mereka ngadu kepada Nabi. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya di kalangan kami, mereka telah memborong banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan sebab kelebihan harta yang mereka miliki. Kami enggak bisa. Jemaah, iri sama orang yang kaya, yang rajin beribadah, yang rajin menginfakkan hartanya di jalan Allah, boleh atau tidak? Boleh. Iri dalam kebaikan dibolehkan dalam Islam. La hasada illa fisnataini, kata Nabi. Tidak boleh kita hasad, tidak boleh kita iri hati kecuali kepada dua orang. Yang pertama, kepada siapa? Orang yang Allah berikan kepadanya kepandaian membaca Al-Quran
lalu dia membacanya siang dan malam, kita boleh iri dan mengatakan, ya Allah, seandainya kau berikan kepadaku kepandaian membaca Al-Quran seperti dia, aku juga sama akan melakukan seperti yang dia lakukan. Boleh iri dalam perkara kebaikan. Ya Allah, tetangga saya kerjanya sama, capeknya sama, berangkat pagi pulang sore, capek sama seperti saya juga capek, tapi kok dia sempat ngaji, saya nggak bisa. Iri kepada orang yang rajin ngaji, kemudian dia amalkan ilmu yang didapatkan, boleh kita iri. Yang keduanya, boleh kita iri kepada orang yang hartanya banyak, lalu dia infakkan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, enak banget tetangga saya karena duitnya banyak, dikit-dikit infak, dikit-dikit infak, dikit-dikit sedekah. Bahkan gak boleh lihat ada orang susah. Ketika ngaji, kelihatan ada jamaah yang mukanya sedih banget. Mas, antum kenapa? Kok sedih banget? Ya Pak, saya nggak punya duit. Oh begitu. Terus kamu butuh berapa? Ya nggak banyak sih, cuma 10 juta. Nah, sama dia infak. Gemar berinfak, gemar bersedekah. Nah, ini kita boleh iri dengan orang-orang yang seperti ini, jamaah sekalian. Adapun iri dalam perkara yang lainnya tidak boleh. Seperti iri dengan orang yang bangun rumah, tetangganya bangun rumah meriam. Aduh, kenapa? Itu bangun rumah, hasad. Ada apa ya? Biasanya orang yang iri ketika tetangganya bangun rumah. Tetangganya bangun rumah meriam. Tetangganya beli mobil, apa? Hah? Masuk angin. Tetangganya beli motor. Ada orang yang iri dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia kita dilarang iri, tapi dalam perkara ibadah boleh. Ini contoh para sahabat. Mereka ketika mendapati para sahabat yang kaya raya, sholat, puasa, bersedekah, mereka iri dan ngadu kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan segala sesuatu bisa kalian sedekahkan? Itu artinya sedekah bukan hanya dengan harta. Sedekah itu bisa dengan, Nabi mengatakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Dengan mengucapkan subhanallah, 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 sedekah, kata Nabi. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Wa bi kulli takbiratin sadaqah. Mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Ketika misalkan melihat ada ranting pohon yang mengganggu orang di jalan, kemudian kita tebang agar tidak menghalangi orang dari jalan, itu juga sedekah. Ada duri di jalan diambil, itu sedekah. Ada beling diambil ketika ada di jalan, itu juga sedekah. Ada paku di jalan gak cuek diambil, kerikil menghalangi orang di jalan diambil, itu juga sedekah. Ada dompet di jalan diambil, nggak apa-apa diambil, asalkan mau berniat untuk dikembalikan, jamaah sekalian, itu juga sedekah. Ada tetangga hajatan nggak cuek, ada tetangga yang mau pindahan, datangi rumahnya, Pak, kira-kira butuh bantuan nggak? Ada nggak barang-barang yang nggak dibawa pulang? Ya kan, bantuin pindahan, itu juga termasuk sedekah. Sedekah itu banyak, bahkan tabassumuka ala wajhi akhika laka sedekah. Senyum kita kepada saudara kita itu juga termasuk sedekah. Makanya banyakin senyum, jamaah sekalian. Ada orang senyum, nggak ada orang senyum. Enggak ya? Karena itu termasuk sedekah. Kebaikan itu sangat banyak. Ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan di akhir hadis Nabi menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah.
pada sedikit daging yang ada pada kalian itu juga termasuk sedekah. Jadi ketika seorang suami melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, itu juga bernilai sedekah. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah ketika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kepada istrinya itu bernilai sedekah? Nabi balik nanya, "Ara'aitum idza wada'aha fil harami?" Bagaimana pendapat kalian ketika seorang suami melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, kepada yang bukan istrinya? Akana alaihi fiha wizrun? Apakah dia mendapatkan dosa karena hal itu? Para sahabat mengatakan, ya, na'am, iya, dia mendapatkan dosa. Maka Nabi mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitupun ketika seorang suami melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, dia mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum, betul, Allah jadikan kebaikan itu banyak sehingga memudahkan kita untuk banyak mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Karena enggak semua kita kan semangat dalam sholat. Ada di antara kita mungkin yang senang dengan ibadah puasa, sholatnya biasa, maka rajin berpuasa. Ada mungkin di antara kita yang sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi karena punya duit banyak, dia banyak bersedekah. Nah, ini kan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Atau ada juga mungkin orang yang sholatnya biasa, puasanya biasa, duit nggak punya, tapi dia punya tenaga. Akhirnya dia beribadah kepada Allah dengan tenaga yang dia miliki. Dia bantu tetangga ketika hajatan, dia bantuin orang yang sedang kesulitan. Ketika ada masjid, ada pembangunan, dia juga ikut membantu, ya, ngecor dan lain sebagainya. Kebaikan itu sangat banyak, ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah yakum, sehingga memudahkan kita untuk banyak beribadah kepada Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah, setelah kita meninggal dunia, di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah tabaraka wa taala. Akan tapi ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah yakum, Allah juga peringatkan kita, hati-hati. Ada perusak amal. Makanya jaga amalan kita, jangan sampai nanti di yaumil kiamat tidak ada pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Dalam surat Al-Ghasyiyah, ini surat yang sering dibaca di hari-hari besar, Jumat, kemudian juga Idul Fitri, karena isinya adalah peringatan buat kita. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad haditsul ghasyiyah, berita tentang al-ghasyiyah, nama lain dari yaumul qiyamah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang datang menghadap Allah tabaraka wa taala dalam keadaan khasyi'ah, tertunduk, malu, takut kepada Allah tabaraka wa taala. Pertanyaannya, siapa mereka? Apakah mereka adalah orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala? Apakah mereka adalah orang yang durhaka kepada Allah, sering meninggalkan salat, sering minum minuman, sering mencuri, sering melakukan zina? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat berikutnya, amilatun nasibah. Mereka adalah orang yang beramal. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin menuntut ilmu sama seperti kita. Bahkan ada kajian dimanapun dia datangi, amilah, dia beramal, nasibah, capek ketika dia beramal ibadah. Tasla naron hamiyah, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas.
laisa lahum ta'amun illa min dhari', yang tidak ada bagi mereka di dalamnya makanan kecuali apa? Makanan yang dhari, itu makanan yang berduri. Jadi penduduk neraka juga minum, jamaah sekalian. Penduduk neraka juga makan, tapi makanannya makanan yang berduri. Bahkan termasuk juga penghuni neraka minum, tapi minumannya adalah minuman yang panas, ma'an hamimah. Bahkan termasuk juga penghuni neraka itu minum perasan penghuni neraka, minum keringat penghuni neraka, minum darah penghuni neraka, minum nanahnya penghuni neraka. Jadi mereka adalah orang yang capek beramal ketika di dunia, banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, emang apa penyebabnya? Kan biasanya orang yang rajin beribadah itu mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ada seorang ulama yang bernama Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, ya, hafizahullah ta'ala, beliau menuliskan perusak amal menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama kata beliau, kufur, syirik, murtad dan nifaq. Yang pertama apa? Kufur, syirik, murtad dan nifaq. Di antara dalilnya, yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian, murtad itu orang Islam kemudian balik lagi ke kafir, keluar dari Islam. Siapa yang murtad di antara kalian andinihi, dari agamanya, wa huwa kafir, sedangkan dia kafir, fayamut wa huwa kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Jadi murtad, keluar dari Islam sampai meninggal dunia kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka orang-orang yang seperti ini, jamaah sekalian, itu pahala amalnya hilang semuanya. Sekalipun dia hafal Quran, pahala hafal Qurannya hilang, pahala baca Qurannya hilang. Kalau kita tahu ya, orang baca Quran setiap satu huruf Allah balas berapa, Pak? 10, ya. Man qara'a harfan fi kitabillah, kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, kataballahu lahu hasanatan, Allah akan catat untuknya satu kebaikan. Wa bikulli hasanatin asra amsalihha, setiap satu kebaikan Allah balas 10. Besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi orang yang hafal Quran, yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang keistimewaan Allah, mereka adalah keluarganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang istimewa. Tapi ketika murtad, keluar dari Islam, hilang pahalanya, jamaah sekalian, sampai meninggal dunia kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya di neraka. Maka kita jangan pernah merasa aman, jamaah sekalian. Apalagi sampai berbangga dengan amal kita. Oh, saya mah sudah rajin ngaji. Oh, saya mah sudah sering sholat berjamaah. Oh, saya mah baik sama orang, pasti surga misalnya. Apalagi lewat depan rumah tetangga, minggir, ahli surga mau lewat. Masya Allah. Ya, jangan pernah berbangga dengan amal kita.
Yang harus kita lakukan apa? Minta terus sama Allah agar kita bisa istiqomah. Jamaah sekalian, dulu kata Syekh Abdah bin Abdurrahim, dia punya teman hafal Quran 30 juz. Bukan hanya hafal Quran, tapi sering ikut berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan jamaah sekalian, hafal Quran 30 juz. Kalau kita hafal Quran berapa juz? Juz 30. Ini 30 juz. Ditambah lagi sering ikut jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Besar pahalanya. Satu hari ketika berperang melawan pasukan Romawi, mereka menyerang sampai ke istana orang-orang Romawi. Nah, sahabatnya Abdah bin Abdurrahim ini kemudian dia melemparkan pandangannya ke dalam istana. Ternyata di dalam istana ada seorang wanita yang cantik jelita. Makanya hati-hati bagi kita para laki-laki, karena fitnah yang paling besar dari kalangan laki-laki apa? Wanita. Ma taraktu fitnatan adharru 'ala ar-rijali minan nisa. Nabi mengatakan, aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya, fitnah yang paling besar, ya, bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Maka Anda juga termasuk apa? Bukan hanya memperingatkan kepada jamaah laki-laki, tapi juga kepada ibu-ibu, para akhwat, tolong bantu agar laki-laki terhindar dari fitnah. Contohnya apa? Jangan mengumbar foto di media sosial. Terus apa lagi? Ketika berbicara dengan lawan jenis, jangan dimanja-manjain, jangan dibuat lembut. Oh, berarti kalau berbicara dengan lawan jenis harus datar. Iya. Jadi nggak boleh misalkan, ini termasuk ustadz juga ya. Ketika telepon ustadz, misalkan ada kajian ummahat, ada kajian ibu-ibu, kan panitianya biasanya ibu-ibu juga ya. Ngubungin ustadz, nggak boleh dengan suara yang lembut. Assalamualaikum ustadz, nggak boleh. Iya, ustadz juga manusia, ya, nggak boleh seperti itu. Ustadz, bisa ngisi kajian nggak hari ini? Nggak boleh, karena ustadz juga manusia, jamaah sekalian. Terus kalau dapat ustadz gimana? Datar suara. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz bisa nggak ngisi hari ini? Bisa, insya Allah. Jazakallah khairan ustadz. Gitu. Ya bu ya, gitu ya. Termasuk pokoknya kepada yang lain jenis. Kalau WhatsApp bagaimana? WhatsApp juga sama, harus hati-hati. Jangan sampai salah ketik tadi Pak, benar. Ya, itu benar kejadian. Jadi ada ibunya jamaah WhatsApp Ustadz untuk mengisi kajian. Isi WhatsAppnya begini Pak. Ustadz, kata Umi, bisa enggak Ustadz ngisi hati ini? Gimana itu? Bisa enggak Ustadz ngisi hati ini? Ustadznya kegeeran, yang bener ukti gitu. Enggak lama diralat sama yang ngirim WhatsApp, maksudnya hari ini Ustadz. Hati-hati walaupun lewat WhatsApp. Ada juga yang WhatsApp Ustadz, tolong carikan suami untuk anak yang kaya Ustadz. Ya, yang kaya Ustadznya kegeeran. Ukti, anak ini biasa aja, nggak kaya. Ya, kehidupan anak biasa. Ada mungkin ustadz yang kaya, tapi anak ini biasa, nggak kaya. Akhirnya diralat lagi jamaah. Ternyata maksud si akhwat, carikan anak suami yang kaya, ustadz gitu. Minta dicarikan suami yang kaya. Ini karena fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Tapi kalau misalkan ibu-ibu bermanja-manja sama suami, silakan.
Ya, sudah sekarang tanggal berapa? 27. Ya, biasanya kan nerima duit tanggal berapa Ibu? 25 ya Bu ya? Sudah tanggal 27 belum ngasih duit. Itu boleh manggil suaminya, bermanja-manja sama suaminya. Mas, udah tanggal 27 nih. Nah, itu boleh. Atau juga dengan pakai nada atau dengan syair, wahai suamiku sudah tanggal 27 dan seterusnya boleh, tapi sama orang lain enggak boleh. Nah, ini untuk menghindari fitnah jemaah sekalian. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Jadi sahabat Abdah bin Abdurrahim ini terfitnah. Dia cinta sama wanita tersebut. Dia suka sama wanita tersebut yang agamanya adalah Nasrani. Karena dulu itu nggak ada WhatsApp ya, dulu nggak ada Facebook, dulu nggak ada IG. Maka sahabatnya Abdah ini berkirim surat. Dia nulis surat, kurang lebih isinya, wahai Dinda, saya cinta sama Dinda. Gimana caranya biar kita bisa nikah? Dan ternyata suratnya mendapatkan jawaban jamaah sekalian. Dijawab sama wanita tersebut, wahai Kanda, masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka kita akan nikah. Waliyadzubillah. Akhirnya dia pun keluar dari Islam lalu nikah. Ada nggak yang seperti ini Pak? Kasus banyak ya, menikahi wanita non muslim, dia keluar tujuannya pengen nikah dengan wanita non muslim sekalipun cantik, jangan harusnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hamba sahaya, wanita yang statusnya hamba sahaya, lebih baik kalau dia mukmin daripada wanita kafir sekalipun cantik. Ya. Jadi wanita muslimah yang biasa-biasa saja jamaah sekalian lebih baik daripada wanita yang kafir sekalipun putih. Kakinya putih, mukanya putih, tangannya putih, rambutnya putih. Enggak ya. Pokoknya lebih baik apa? Cari yang mukmin. Akhirnya keluar dari Islam, nikah. Ketika sahabat-sahabatnya tahu kalau sahabatnya ini keluar dari Islam, maka mereka datangi. Lalu mereka bujuk agar dia kembali kepada Islam. Akan tapi ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum, hidayah adalah milik Allah tabaraka wa taala. Sekuat apapun kita berusaha mengajak orang lain kepada Islam, gak bisa kalau Allah tidak berkehendak. Ini berlaku untuk segala sesuatu jamaah sekalian. Termasuk kita pengen dunia, termasuk kita pengen rumah, termasuk kita pengen punya mobil atau ganti mobil. Kalau Allah tidak berkehendak, gak bisa. Abu Darda mengatakan, yuridul mar'u an yukta munahu wa ya'ballahu illa ma arada. Manusia menginginkan agar semua keinginan-keinginannya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, tapi Allah tidak mengabulkan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Karena hidup jamaah sekalian mengikuti maunya Allah, bukan mengikuti maunya kita. Tapi yakinlah yang Allah berikan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum, diajakin untuk kembali kepada Islam, gak mau. Ketika ditanya bagaimana dengan hafalan Qur'anmu, dia mengatakan semuanya hilang kecuali 2 ayat dalam surat Al-Hijr, ayat 2 sampai dengan ayat 3, dan itu pun seakan-akan peringatan buat dia. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir itu dulu ya, mereka itu pengen ya, dulu ketika di dunia itu apa?
dalam keadaan apa? Islam. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir itu pengen banget jadi ketika mereka masuk nerakanya, seandainya dulu mereka adalah Islam. Nah, orang kafir aja pengen masuk Islam. Ini Islam keluar dari Islam. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka. Kita ngelihat ada orang kafir jamaah sekalian, hidupnya apa? Hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah. Darhum, biarkan mereka. Ya'kulu, makan, wa yatamatta'u, bersenang-senang. Silakan, cuma di dunia masalahnya. Dilalaikan dengan angan-angan mereka, kelak mereka akan tahu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita kalau ada orang kaya sombong sama Allah, sombong sama manusia, direndahkan orang lain, gak usah iri jamaah sekalian. Darhum, biarkan. Makanya kalau misalkan melihat ada orang sombong, biarin aja, cuma di dunia. Orang punya jabatan sombong cuma di dunia. Orang punya kaya banyak sombong sama Allah, nggak pernah ke masjid, sombong sama manusia, direndahkan orang lain, dianggap orang nggak ada apa-apanya, cuma di dunia aja masih. Makanya kita alhamdulillah dikasih kaya sama Allah ya Pak ya, masih mau datang ke masjid, itu nikmat dari Allah. Karena biasanya orang kalau dikasih ujian berupa kekayaan, umumnya apa? Umumnya apa? Sombong, lupa sama Allah. Banyak jamaah sekalian, sombong sama Allah, sombong sama orang lain. Kayak kemarin Anda diundang isi pengajian sebelum buka bersama di daerah Cikarang. Ketika Anda datang, disambut sama pengurus masjid. Jadi DKM perusahaannya menyambut Anda, dan mereka senang Anda datang. Ya, alhamdulillah Ustaz, antum nyampe juga ke sini. Perjalanan berapa jam? Sama kan di sini kan ditanya, perjalanan berapa jam? Ya, macet enggak? Nah, termasuk tadi kan ditanya. Ya. Lewat mana? Ah, tol barat kalau ke sini. Lurus, ya. Terus harusnya kan sebelum tanjakan belok kiri. Tadi ditutup. Ya, makanya nanti teman-teman kalau ada info, ini ada ngundang Ustadz, Ustadznya kira-kira lewat mana? Dikasih tahu, Ustadz jangan lewat sini, ditutup jalannya. Gitu. Jadi biar cepat. Kalau tadi kan agak terlambat tadi. Ya, karena tadi ditutup akhirnya naik, muter lagi ke bawah, lewat sana lagi, muter ke bawah, muter lagi. Makanya betul masalah jamaah sekalian ya, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Kenapa? Karena kita banyak tahu tentang amalan-amalan yang ringan pahalanya besar. Jangankan perkara akhirat, dunia saja kayak ini. Kita kalau nggak tahu jalan ke sini, nyampe atau tidak? Nggak nyampe, atau mungkin nyampe tapi lama jamaah sekalian. Ya, ini ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian datanglah direktur perusahaan. DKM bilang, Ustadz, ini direktur kita. Direktur juga masih sama. Ya, mungkin sudah ngaji, dia senang dengan kedatangan anak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak, alhamdulillah antum bisa datang ke sini. Jazakumullah khairan katsiran. Ucapin terima kasih. Masya Allah, Nabi bilang bagus berarti ini. Cuma terakhir sebelum mulai kajian, ya, datanglah direktur utama. DKM ngasih tahu, Ustaz, ini direktur utama kita. Anda pikir sama kayak yang lainnya gitu kan? Ramah, baik gitu. Akhirnya semuanya berdiri menyambut beliau. Salaman semuanya, termasuk Anda juga dikenalkan, Ustadz ini direktur kita, Pak Direktur ini Ustadz kita. Masya Allah, jangankan terima kasih, jangankan mengucapkan salam, senyum aja tidak. Masya Allah ya, bukti bahwasanya orang itu kalau dikasih jabatan lupa Pak sama Allah. Ya, lupa sama Allah, sombong sama orang lain, merendahkan orang. Itu biasanya dia rendahkan pembantunya, dia rendahkan supirnya, padahal Rasul perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka.
Ya, hati-hati. Makanya kita kalau dikasih kaya, dikasih jabatan, ingat ya Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakan kekayaan kita, gunakan harta kita sebagai jembatan yang akan menghantarkan kita ke surga. Ingat jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sedikit, belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan kita nanti di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya itu ya. Jadi pelajaran dapat kita ambil apa? Ya, hati-hatilah ya dengan amal yang kita lakukan, termasuk terus minta sama Allah agar bisa istiqomah. Maka termasuk doa yang diajarkan Nabi sebelum selesai sholat ketika tasyahud akhir, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agama. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Anda pernah dengar ceramahnya seorang pendeta yang mengatakan apa? Orang Islam itu mereka belum berada di atas petunjuk seperti kita. Kenapa? Karena mereka setiap sholat dalam rakaat minta sama Tuhannya, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sekalian lihat ya. Oh, berarti paham Quran ya? Paham. Mereka terus minta, berarti sehari semalam 17 kali mereka minta. Karena setiap rakaat dibaca ihdinas siratal mustaqim. Mereka belum dapat petunjuk dari Allah, kata. Masya Allah, ini keliru. Karena kita minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim agar kita terus di atas petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita sekarang ngaji seperti ini, senang duduk di majlis ilmu, senang ketika mendengarkan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin ada di antara kita yang lebih senang mendapatkan ilmu daripada mendapatkan uang 1 miliar. Ada enggak? Hah? Ada ya? Ini nikmat jemaah sekalian. Ya. Tapi penting bagi kita untuk apa? Minta istiqomah agar terus ngaji seperti ini, ya. Bahkan syukur-syukur apa? Meninggal dunia lagi ngaji, lagi duduk sandaran, merem, nggak taunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengen nggak Pak? Meninggal dalam keadaan ngaji, pengen nggak? Kok nggak ada yang jawab? Pengen atau enggak? Kok yang jawab cuma 3 orang. Ibu-ibu pengen nggak Bu? Pengen. Masya Allah. Kira-kira pengen nggak sekarang? Jangan ya, nanti dulu. Biar bekalnya banyak. Karena perjalanan setelah kematian itu sangat panjang jamaah sekalian. Bukan panjang, panjang. Ya. Bukan dari sini ke Medan, bukan dari sini ke Tegal. Jauh jam. Jadi butuh bekal yang banyak. Nah, ini yang pertama, murtad. Kemudian termasuk musyrik tadi ya, masih poin yang pertama. Kufur, murtad sudah, musyrik. Kita ambil satu saja dalilnya. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini khitabnya, ayat ini tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, kata Allah tabaraka wa taala, la yahbatanna amaluka, pahala amalmu hilang, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah taala a'lam. Kemudian ini ada juga disebutkan oleh al-mu'allif tentang orang kafir. Orang kafir itu ada 2. Yang pertama, orang kafir
yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, tapi ketika dia kafir banyak melakukan kebaikan, atau ketika dia hidup melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang kafir, meninggal dalam keadaan kafir, pernah berbuat baik, nyantuni orang miskin, nyantuni anak yatim, ya. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu akan dibalas oleh Allah di dunia ini, dihabiskan semuanya. Makanya itu ya, kenapa terkadang kita melihat ada orang non muslim kaya raya, duitnya banyak, bahkan nggak pernah sakit. Nah, ini kan fitnah buat kita kan. Termasuk di Cianjur, Anda pernah dengar dari orang Cianjur itu, orang Garut sih orang, cuman ketika Cianjur gempa, itu kan banyak misionaris Pak datang ke sana. Jadi di antara ajakan mereka apa? Lihat kami, gitu kan? Ya, kami kaya, banyak duit, gak pernah sakit, udah masuk aja agama kami, gitu, kayak gitu Pak. Ya, jadi fitnah buat orang-orang Islam. Ya, lihat tuh, ya, padahal kan dia bukan Islam, tapi kaya, rumahnya megah, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, gak pernah sakit lagi. Masya Allah, fitnah jadinya. Ya, ini karena orang kafir, ketika dia kafir berbuat kebaikan, itu balasannya di dunia dihabiskan semuanya, sehingga nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala, diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berlaku juga untuk kita. Ketika kita di dunia melakukan kebaikan, niatnya bukan untuk Allah, maka kita akan mendapatkan balasan di dunia. Orang yang berjihad di jalan Allah, niatnya ingin dikatakan seorang pahlawan, dapat pujian dari manusia, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang yang baca Quran, niatnya ingin dipanggil qari, niatnya ingin dipanggil ustad, dapat di dunia jamaah sekalian, di akhirat tidak mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang berangkat haji, pengen ketika pulang dipanggil haji, Pak Haji, seneng dia. Kalau nggak dipanggil haji, marah. Siapa sih ini? Saya kan udah haji, kok nggak panggil haji? Ya, Pak Haji Rimbo, misalkan. Atau nggak dipanggil misalkan langsung namanya Pak Rimbo, siapa sih ini? Nggak nengok. Pak Haji Rimbo, saya. Atau hajinya 2 kali, dipanggil hajinya sekali nggak terima. Pak Haji Rimbo, diem dia. Pak Haji Rimbo. Ya, misal sekali. Ya, jadi dapat di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, seperti apa kasus dalam hadis itu, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah tentang 3 orang yang pertama kali dihadapkan kepada Allah, orang mati syahid, orang yang gemar baca Quran atau menuntut ilmu, yang ketiganya orang yang gemar bersedekah, niatnya bukan karena Allah, pengen dapat pujian dari manusia, mereka dapatkan, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah, diseret, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pula orang kafir yang dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika kafir diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya, diberikan sama Allah. Ketika dia kafir pernah nyantuni anak yatim, ya, ketika dia kafir pernah berbuat baik sama tetangganya. Ketika dia masuk Islam, itu pahala kebaikan yang dia lakukan ketika kafir diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun setelahnya berlaku qisas. Allah Ta'ala. Satu lagi ya. Yang kedua sekarang, di antara perusak amal, berbuat riya. Apa itu riya? Melakukan amal ingin dilihat oleh orang. Kayak tadi misalkan haji, pengen dipanggil Pak Haji. Ketika dia bersedekah, dia datangi ketua masjid, dia datangi pengurus masjid, Mas, ini saya mau sedekah 5 juta, tapi tolong ketika Jumatan diumumkan ya nama saya, kalau enggak saya ambil lagi. Tapi ada juga yang dia berinfak, Mas, saya sedekah 10 juta buat Masjid Al-Faruq, tapi tolong titip Mas, ketika diumumkan jangan sebut nama saya, tolong sebut dari hamba Allah untuk menjaga keikhlasan Mas. Akhirnya ketika Jumat diumumkan dari hamba Allah 10 juta
Dia yang duduk di belakang nyolek sebelahnya. Mas, tahu nggak hamba Allah itu siapa? Siapa? Saya, Mas. Sama aja itu. Ya, ria. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ketika sholat jadi imam. Kalau tadi imamnya emang suaranya udah bagus ya. Suaranya udah enak. Jadi nggak dibagus-bagusin ya Ustaz ya. Insya Allah. Jadi kayaknya setiap hari begitu ya. Ini yang kadang ada orang yang ketika lagi sepi nggak ada orang suaranya jelek bacanya. Ya, tapi ketika banyak jamaahnya, apalagi di belakang ada calon mertua, bagus-bagusin sama dia. Itu ria, ya. Makanya kan dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat, apa bunyinya? Ayo, jangan dari aro'aita kepanjangan. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Dikatakan oleh Allah. Maka celakalah orang-orang yang sholat, kata Allah. Kok bisa orang rajin sholat tapi celaka? Padahal sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah sholat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan sholat kepada umat Islam pertama kali adalah 50 waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kemudian diringankan oleh Allah jadi 5 waktu. Sholat itu amalan yang paling dicintai Allah. Nabi mengatakan, innal abda idza yusalli, ketika dia salat, sesungguhnya seorang hamba ketika dia salat, yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pak, ketika kita salat, Nabi mengatakan dalam hadis qudsi ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan asna ilayya abdi, dan seterusnya. Makanya ketika kita salat, usahakan hadapkan wajah dan hati kita kepada Allah, karena kita sedang bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan palingkan kepada selain Allah. Fawailul lil musallin, kata Allah. Siapa orang yang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang salat tapi lalai dari salatnya. Dia salat tapi lalai dari salatnya. Apa makna lalai di sini? Ada yang menafsiri dari waktunya. Ada yang menafsiri juga lalai dari sholatnya ini dari kekhusyuannya. Wah, berat ya mas sekalian kalau yang ini benar gitu ya. Karena rata-rata semua kita Pak, untuk bisa khusyuk, ringan apa berat? Berat. Bahkan bukan berat Pak, berat. Pakai U. Ya, sulit. Ini pengalaman pribadi soalnya. Ya, nggak tahu kalau jamaah. Ya. Itu kan kalau mau berangkat ke masjid naik motor Pak, nyari kunci motor nggak ketemu. Mi, kunci motor mana? Cariin sama juga nggak ketemu juga. Akhirnya udahlah jalan kaki ke masjid. Kemudian ketika sholat, Allahu Akbar, di atas kulkas. Ayo yang ngalamin coba. Bener nggak Pak? Ini pengalaman sendiri Pak, bukan orang lain, karena pribadi. Bahkan terkadang ide-ide cemerlang muncul ketika sholat. Ketika PAM pertama kali masuk ke perumahan tempat Anda tinggal di Cibitung Pak, dekat Medlan Cibitung. Itu dari pihak PAM cuma ngasih 1 paralon. Ya, sehingga belum bisa dipakai, belum masuk, belum nyambung ke paralon yang di rumah. Karena sebelumnya kita sudah pasang sanyo ya Pak. Dari jam 10 selesai, anak pikirin Pak. Nah malum ini juga karena bukan ahlinya ya. Kan cuma ngajar doang jamaah sekalian. Jadi nyari cara ini nyambungin paralon biar bisa nyambung ke paralon yang dalam rumah ini gimana ya? Dipikirin Pak. Dari jam 10 sampai jam 12 gak ketemu. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi ke masjid Pak. Walaupun sambil mikirin tadi gimana ya, biar bisa kepake ini air gitu. Sholat di masjid.
baru Allahu Akbar, langsung muncul ide, kenapa nggak beli teh aja? Kenapa nggak beli teh? Diajarin, ya. Terus caranya juga diajarin juga, digergaji paralonnya, ya, disambungin deh gitu. Tuh kan ada satu lagi tuh. Nah, yang satu ini dimasukin ke paralon yang ada dalam rumah. Coba lihat, masya Allah, ya. Emang benar jamaah sekalian, musuh kita ini ya nggak kehabisan akal gitu. Apalagi sampai bersumpah kan sama Allah tabaraka wa taala, fa bi izzatika, demi kemuliaan wa ya Allah tabaraka wa taala. Atau apalagi apa ayatnya itu? La aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Pak, kita kadang dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid nggak, Pak? Enggak kan? Bentar gitu ya. Apalagi ngaji, misalkan sudah tahu ustadznya pakai mobilnya kuning misalkan, ngelihat dulu, mobil ustadz belum ada, ntar berangkatnya gitu. Ya, entar. Kadang kita sudah berangkat ke masjid pun sama, digoda lagi. Ya, ketika Allahu Akbar, lupa sama Allah tabaraka wa taala. Mikirin ini, mikirin itu. Bahkan ada juga terkadang ibu-ibu yang mikirin masak ketika sholat. Ada nggak, Bu? Allahu Akbar, hari ini masak apa ya, hari Sabtu, suami ada di rumah. Akhirnya apa, dapat ide, ceplok telur enak kayaknya nih. Sambil baca, tetap baca jamaah sekalian, tetap baca, ya, baca surat. Kemudian ketika ruku Allahu Akbar, loh, ceplok telur kan udah kemarin. Aduh, apa ya, mikir lagi terus sampai selesai mikirin makan. Akhirnya rokaatnya lupa, ini rokaat berapa ya? Masya Allah jamaah sekalian. Ya, jadi kalau seandainya ini penafsiran yang benar, semua kita celaka, kata para ulama. Makanya ada penafsiran yang berikutnya, lalai yang dimaksud dalam ayat ini adalah lalai dari syarat dan rukunnya. Ketika orang sholat tidak tumakninah dalam sholat, sholatnya ngebut seperti ayam yang matuk makanan. Bahkan viral di media sosial orang yang sholat cepat, itu kan nggak ada tumakninah, Pak. Tumakninah dalam sholat itu rukun. Kita sholat ketika ketinggalan rukun nggak sah. Dulu ada sahabat namanya Khalid bin Rafi, sholatnya cepat seperti ayam matuk makanan. Selesai sholat, menghampiri Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab salamnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waalaikumsalam. Nabi katakan kepadanya, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Gak tumanina dalam sholat. Disuruh apa? Ngulang sholatnya. Ada banyak kan yang ketika sholatnya cepat. Ada ibu-ibu misalkan, ya, apa itu biasanya, Bu, yang nyibukin dari sholat apa, Bu? Sinetron ya, atau apa biasanya. Jadi ada yang hobi banget misalnya, dengar azan langsung sholat nggak? Dengar azan langsung sholat nggak ketika lagi asik nonton sinetron? Enggak. Kapan sholatnya? Ketika ketika iklan dia wudhu selesai, iklan udah selesai, sholat enggak, dia nonton lagi, nggak mau ketinggalan, wah, momen-momen yang gitu. Ya, dia nonton lagi. Terus kapan sholatnya? Ketika iklan lagi, Pak. Iklan dia sholat sudah selesai, iklan belum selesai, berarti duluan mana? Cepetan mana, sholat apa iklan ini? Masya Allah, ya. Jadi sahun di sini ada yang menyebutkan adalah syarat dan rukun sholat. Makanya kita jamaah sekalian, kan sekarang adalah buku saku sifat sholat Nabi, kita pelajari. Wudhunya Nabi, kita pelajari jamaah sekalian. Kenapa kita harus belajar? Karena ketika kita sholat, harus sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Kalau misalkan ada orang yang umur 60 tahun, dia sholatnya nggak seperti sholatnya Rasulullah SAW, nggak diterima sholatnya. Bahkan nanti di yaumil kiamah udah nggak ada alasan. Kenapa? Allah berikan kepadamu umur yang panjang. Kenapa engkau tidak gunakan untuk belajar sholat yang benar seperti sholatnya Rasulullah SAW? Kita masih mendapati orang yang ketika sholat jemaah sekalian rukunya tidak sempurna, atau sujudnya. Kemarin Anda juga masih mendapati orang yang sujudnya seperti anjing yang duduk itu ya, gini ya. Ini kan nggak boleh, ya. Seperti anjing duduk itu kan nggak boleh.
jangan menyerupai binatang. Jadi diangkat ini ya, jauhkan ini dari lambung. Coba baca sifat salat, buku sifat salat Nabi. Kalau misalkan nggak mau baca yang gundul, karena belum bisa baca kitab gundul, yang gondrong ada. Yang gondrong ada. Anak nggak pengen ribet baca yang gondrong. Seperti ini kan masih agak gondrong nih, ya. Sekarang sudah ada terjemahnya, jamaah sekalian. Baca buku saku tentang sifat salat Nabi, tentang wudhu Nabi, agar ibadah kita sesuai dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, alladzina hum yura'un. Jadi orang yang salat tapi celaka adalah orang-orang yang mereka ria. Salatnya pengen dapat pujian dari manusia. Hati-hati jemaah sekalian, nggak ada pahalanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Najwa, kalau misalkan kita sholat rakaat pertama masih khusyuk, rakaat yang kedua masih ikhlas karena Allah, rakaat kedua masih ikhlas, misalkan sholat maghrib, tapi rakaat ketiga tiba-tiba ada mertua sholat di samping saya, maka saya pengen sholat saya dipuji sama mertua, calon mertua saya, ya, ria, gimana? Diterima atau tidak? Enggak diterima, karena sholat itu kan satu rangkaian, Bang. Ya, satu rangkaian ibadah, satu kesatuan. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga ria, dan kita biarkan, ya, nggak kita tangkis gitu ya, nggak kita kalau kayak serangan kan ditangkis gitu ya, dihilangkan. Kita biarkan dia, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya sholat jamaah sekalian, termasuk juga sedekah. Sedekah ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin dikatakan orang yang dermawan, ingin dikatakan orang yang kaya raya, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika berjihad di jalan Allah, niatnya ingin dikatakan pahlawan, ingin dikatakan orang yang pemberani, juga sama, nggak diterima. Kemudian menyampaikan ilmu, menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, niatnya ingin dipanggil Pak Ustaz. Jadi kalau dia panggil namanya langsung nggak nengok, Abu Najwa, diem aja, Ustaz Abu Najwa, baru saya, ya. Ini juga sama, nggak diterima ya oleh Allah Tabaraka. Tapi bukan berarti jamaah sekalian ya kita manggil Ustaz dengan tidak memanggil tidak menghormati Ustaz. Jadi tetap kita panggil dengan Ustaz misalkan, ya. Sekalipun Ustaz tidak meminta dipanggil Ustaz, ya. Dan kalau manggil Ustaz, sempurnakan Ustaz, jangan Tad. Ayo. Tad mau kemana Tad? Saking akrab sama Ustaz. Masya Allah, ya. Jamaah sekalian, karena waktunya sudah habis. Yang terakhir, yang ketiga, mengungkit-ungkit kebaikan disertai menyakiti hati orang yang menerima. Ini termasuk perusak amal kita. Mengungkit-ungkit itu apa? Oh, ini masjid kalau bukan gara-gara saya gak bisa seperti ini, gak bisa serame ini, ya, itu namanya mengungkit-ungkit kebaikan. Kita pernah nyekolahin adik kita SMP, SD, SMP, SMA, bahkan sampai S1, termasuk juga kerjaan kita carikan, sukses, ya, mudah kerja, mudah dapat duit, tapi kemudian dia lupa sama kita. Akhirnya kita bilang apa? Kamu itu kalau bukan gara-gara saya. Itu namanya apa? Mengungkit-ungkit kebaikan. Adapun dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Termasuk juga ayat surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian rusak pahala sedekah kalian. Sedekah itu banyak jemaah keutamaannya, ya, banyak, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahalanya. Termasuk juga apa? Kalau sedekah rahasia mendapatkan naungan Allah nanti di yaumil kiamah. Tapi kalau kita ungkit-ungkit di kemudian hari, maka ini hilang, ya, pahalanya, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan termasuk juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, salasah, kata Nabi, ada 3 orang
La yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Allah tidak terima dari mereka amalan wajibnya dan amalan sunnahnya. Yang pertama, aqun, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekalipun dia rajin salat, sekalipun dia rajin salat, sekalipun dia rajin puasa, sekalipun dia rajin puasa, orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan diterima amalan wajibnya, tidak pula amalan sunnahnya. Yang kedua, manan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan. Dan yang ketiganya adalah wa mukadzibun bil qadari, orang yang mendustakan takdir Allah tabaraka wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, azza ya Allah wa iyyakum. Cukup ya yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup, waktunya sudah lewat ya. Karena di sini dapat ini jam 6.15. Demikian ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, yang dapat kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan memberikan manfaat dan menjadikan kita semakin berhati-hati dalam beribadah ya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan banyak sih, tapi nanti di yaumil kiamat ternyata zong, tidak ada pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.